Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman online semua, kami dari kelompok C, mata kuliah metode numerik, akan membahas mengenai materi interpolasi Lagrange dan polinom Newton yang akan dibahas oleh teman-teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yakni interpolasi polinom. Secara umum, penentuan polinomial dengan cara tersebut kurang disukai karena mempunyai kemungkinan yang jelek, terutama untuk derajat polinomial yang semakin tinggi. Di sini terdapat beberapa metode polinom interpolasi. Yang pertama, polinom Lagrange, polinom Newton-Gregory. Untuk slide yang ketiga, yakni membahas tentang polinom Lagrange. Polinom berderajat 1 itu dapat dirumuskan dengan P1x sama dengan Y0 plus Y1 min Y0 per X1 min X0 dikali X min X0, dan dapat diatur kembali sedemikian rupa sehingga menjadi setelah melalui operasi matematis bisa menjadi P1x sama dengan Y0 X min X1 per X0 min X1 plus Y X min X0 per X1 min X0, dan ini dapat dinyatakan dalam bentuk P1x sama dengan A0 dikali L0x plus A1 dikali L1x, di mana A0 sama dengan Y0, A1 sama dengan Y1, yang mana kemudian L0x sama dengan X min X1 per X0 min X1. Ini didapatkan dari Y0 yang atas, dan L1x sama dengan X min X0 per X1 min X0. Ini juga didapatkan dari Y1 yang atas. Jadi L0 didapat dari Y0 dan L1 didapat dari Y1. Persamaan di atas dinamakan polinom Lagrange derajat 1. Nama polinom Lagrange tadi diambil dari nama penemunya, yaitu Joseph Louis Lagrange yang berkebangsaan Perancis. Baik, untuk slide yang keempat, yakni bentuk umum polinom Lagrange yang memiliki titik n plus 1. Jika tadi kita di slide 3, yakni bentuk umum polinom yang berderajat 1, di slide 4 ini jika kita memiliki titik n plus 1, maka kita menggunakan bentuk umum polinom Lagrange berderajat kurang dari sama dengan n. Dapat dirumuskan dengan Pnx sama dengan sigma I sama dengan 0 sampai dengan n dikali AI dikali Li x, yang mana I di sini mulai dari A0, A1, A2 sampai dengan AN. Begitu juga dengan Li di sini dimulai dari L0, L1, L2 sampai dengan Ln, yang sama dengan A0 dikali L0 X plus A1 dikali L1X sampai dengan AN dikali Ln X, yang dalam hal ini AI sama dengan YI, yang dapat dirumuskan Lix sama dengan seperti bentuk pi, di mana J sama dengan 0 sampai dengan N, yang J tidak sama dengan I, X min XJ per XI min XJ. Untuk slide selanjutnya, yakni slide 5, yang isinya adalah contoh soal. Di sini ada soal yang bunyinya hampiri fungsi fx sama dengan cos x dengan polinom interpolasi derajat 3 pada range 0,0 dan 1,2, yang mana di sini kita diperintahkan untuk menggunakan 4 titik, di mana x0 sama dengan 0,0, x1 sama dengan 0,4, x2 sama dengan 0,8, x3 sama dengan 1,2. Di sini
kita diketahui bahwa diperkirakan nilai P3 dikali 0,5 dan bandingkan dengan nilai sebenarnya. Di tabel ini bisa dilihat nilai X1 ada 0,0, 0,4, 0,8, 1,2 dan Y1 ada 1, 0,921061, 0,696707, 0,362358. Untuk slide yang ke-6 yakni polinom Lagrange derajat 3 yang menginterpolasi 4 titik. Di sini berderajat 3, jadi n sama dengan 3 dan kita membutuhkan 4 titik, yakni titik A0 sampai dengan A3 dan titik L0 sampai dengan L3. Dengan menggunakan rumus P3X sama dengan A0 kali L0X plus A1 kali L1X plus A2 kali L2X plus A3 dikali L3X. Di sini dapat kita jabarkan dengan rumus seperti yang awal tadi, yakni P3X plus Y0 X min X1 dikali X min X2 dikali X min X3 per X0 min X1 dikali X0 min X2 dikali X0 min X3 plus Y1 X min X0 dikali X min X2 dikali X min X3 per X1 min X0 dikali X1 min X2 dikali X1 min X3 plus Y2 X min X0 dikali X min X1 dikali X min X3 per X2 min X0 dikali X2 min X0 dikali X2 min X3 plus Y3 X min X0 dikali X min X1 dikali X min X2 per X3 min X0 X3 min X1 dikali X3 min X2. Dari rumus yang saya bacakan di atas dapat kita masukkan angka yang diketahui dalam tabel. Dari perhitungan angka yang dimasukkan sesuai rumus menghasilkan 0,5, yang mana 0,5 tersebut adalah nilai X. Kemudian P3 0,5 menghasilkan angka 0,877221, Y sama dengan cos X sesuai rumus yang awal tadi, yang mana X dikali 0,5 menghasilkan angka 0,875583. Kemudian untuk slide yang ke-7 yakni contoh soal. Di contoh soal ini pertanyaannya yakni dari fungsi Y sama dengan fx diberikan 3 buah titik data dalam bentuk tabel. Diketahui nilai X-nya ada 1, ada 4, ada 6 dan nilai Y-nya 1,5709, 1,5727, 1,5751. Kita diminta untuk menentukan f 3,5 dengan polinom Lagrange derajat 2. Kita diperintahkan untuk menggunakan 5 angka benar. Untuk penyelesaiannya, polinom derajat 2 berarti n sama dengan 2. Kita membutuhkan 3 buah titik. P2x sama dengan L0x dikali Y0 plus L1x dikali Y1 plus L2x dikali Y2. Kemudian dapat kita ketahui dari soal bahwasannya nilai X sama dengan 3,5. Jadi dapat kita rumuskan sesuai rumus yang ada di atas bahwa L0x sama dengan X min 4 dikali X min 6 per 1 min 4 dikali 1 min 6. Kemudian kita masukkan nilai X-nya menghasilkan nilai 0,083333. Kemudian untuk L1x sama dengan X min 1 dikali X min 6 per 4 min 1 dikali 4 min 6. Kita masukkan nilai X menghasilkan nilai 1,0417. Kemudian untuk L2x yakni sama dengan X min 1 dikali X min 4 per 6 min 1 dikali 6 min 4. Selanjutnya kita masukkan nilai X menghasilkan nilai min 0,12500. Jadi P2 kita masukkan nilai X 3,5 sama dengan
kita masukkan nilai L0 dikalikan dengan nilai Y yang X-nya sama dengan 1, kemudian dijumlahkan dengan nilai L1 yang dikalikan dengan nilai Y yang X-nya sama dengan 4, dan kemudian dijumlahkan dengan nilai L2X dikalikan dengan X yang nilainya sama dengan 6. Jadi P2 3,5 sama dengan 0,083333 dikali 1,5709 dijumlahkan dengan 1,0417 dikali 1,5727 dijumlahkan dengan min 0,12500 dikali 1,5751 yang menghasilkan 1,5723. Saya di sini akan meneruskan tentang materi polinom Newton. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya adalah Nirmala Sari dari Tadris Matematika dengan NIM 21204002. Polinom Newton. Dalam polinom Lagrange kurang disukai dalam praktek karena alasan berikut. 1. Jumlah komputasi yang dibutuhkan untuk satu kali interpolasi adalah besar. Interpolasi untuk nilai X yang lain memerlukan jumlah komputasi yang sama, karena tidak ada bagian komputasi sebelumnya yang dapat digunakan. Alasan yang kedua yaitu bila jumlah titik data meningkat atau menurun, hasil komputasi sebelumnya tidak dapat digunakan. Dalam polinom Newton ini dibuat untuk mengatasi kelemahan tersebut. Dalam pengaplikasian polinom Newton ini dapat digunakan untuk memperbaiki dari polinom sebelumnya. Semisal dari polinom Lanjar dari derajat 2 kita bisa gunakan naik dengan cara menaikkan menjadi polinom 3, polinom derajat 3. Dengan itu polinom derajat 2 sebelumnya bisa kita gunakan untuk mengetahui polinom derajat 3 yang ditanyakan. Pada polinom linear atau polinom Lanjar, persamaan polinom linear terbentuk yaitu P1x sama dengan Y0 plus Y1 min Y0 per X1 min X0 kali X min X0. Dari persamaan tersebut dapat ditulis yaitu menjadi Px1 sama dengan A0 plus A1 kali X min X0, di mana A0 sama dengan Y0 atau bisa kita substitusikan kepada X kepada F menjadi Fx0, dan A1 yaitu bentuk dari Y1 min Y0 per X1 atau X0 yang juga bisa ditulis menjadi Fx1 min Fx0 per X1 min X0. Persamaan ini merupakan bentuk selisih terbagi atau divided difference, yaitu A1 sama dengan Fx1, X0. Selanjutnya kita masuk kepada polinom kuadratik. Bentuk polinom kuadratik yaitu P2x sama dengan A0 plus A1 kali X min X0 tambah A2 kali X min X0 kali X min X1, atau P2x sama dengan P1x kali A2x min X0 kali X min X1. Dari persamaan ini menunjukkan bahwa P2x dapat dibentuk dari persamaan sebelumnya, yaitu P1x. Nilai A2 dapat ditemukan dengan mengganti X sama dengan X2 untuk mendapatkan A2 sama dengan Fx2 min A0 min A1 kali X2 min X0 per X2 min X0 kali X2 min X1. Selanjutnya, dengan cara substitusi dari nilai A0 dan A1 pada persamaan 1 dan 2 dimasukkan pada persamaan ketiga, yaitu menjadi A2 sama dengan Fx2 min Fx0 per X2 min X0 min Fx1 min Fx0 per X1 min X0 per X2 min X1. Persamaan tersebut dapat dilakukan dengan manipulasi aljabar, maka persamaan akan lebih mudah jika
dijadikan menjadi A2 sama dengan f x2, x1 min f x1, x0 per x2 min x0. Jadi, tahapan pembentukan polinom Newton dimulai dari P1x sama dengan P0x tambah A1 kali x min x0. P1x sama dengan A0 plus A1 kali x min x0. P2x sama dengan P1x plus A2 kali x min x0 kali x min x1. P2x A0 sama dengan A0 ditambah A1 kali x min x0 ditambah A2 kali x min x0 kali x min x1 dengan P3x sama dengan P2x plus A3 kali x min x0 kali x min x1 kali x min x2. P3x sama dengan A0 plus A1 kali x min x0 plus A2 x min x0 kali x min x1 plus A3 kali x min x0 kali x min x1 kali x min x2. Dengan nilai konstanta A0, A1, A2 sampai dengan AN merupakan nilai selisih terbagi dengan nilai A0 sama dengan fx0, A1 sama dengan fx1, x0, A2 sama dengan fx2, x1, x0, AN sama dengan fxn, xn-1 sampai dengan x1, x0. Yang dalam hal ini merupakan fxi, xj sama dengan fxi min fxj per xi min xj. Selanjutnya fxi, xj, xk sama dengan fxi, xj min fxj, fk, xk per xi min xk sampai dengan fxn min xn min 1 sampai x1, x0 sama dengan fxn, xn min 1 sampai dengan x1 min fxn min 1, xn min 2 sampai dengan x1 sampai dengan x0 per xn min x0. Dengan demikian, polinom Newton dapat ditulis dalam hubungan rekursif sebagai Pnx sama dengan Pn-1x plus x min x0, x min x1 sampai dengan x min xn min 1, f xn, xn min 1 sampai dengan x1, x0 dengan jumlah basis P0x sama dengan fx0, atau dalam bentuk polinom yang lengkap sebagai berikut: Pnx sama dengan fx0 ditambah x min x0 dikali fx1, x0 ditambah x min x0 kali x min x1 dikali fx2, x1, x0 ditambah x min x0 kali x min x1 sampai dengan x min xn min 1 kali fxn, xn min 1 sampai dengan x1, x0. Baiklah, kita masuk pada contoh soal polinom Newton. 1. Bentuklah polinom Newton derajat 1, 2, 3, dan 4 yang menghampiri fx sama dengan cos x dalam range titik 0,0,4 dan jarak antara titik adalah 1,0. Lalu, tafsirkan fx dengan x sama dengan 2,5 dengan polinom Newton derajat 3 dengan tabel sesuai pada slide. Langkah pertama yaitu menghitung nilai selisih terbagi pada tabel dengan rumus fx1, x0 sama dengan fx1 min fx0 per x1 min x0.
sama dengan 0,503 min 1 per 1 min 0. Hasilnya yaitu min 0,4597. Untuk selisih terbagi pada fx2, x1 yaitu dengan rumus fx2 min fx1 per x2 min x1 yaitu min 0,4161 min 0,5403 per 2 min 1 sama dengan min 0,9564. Untuk selisih terbagi yang ketiga yaitu fx2, x1, x0 sama dengan fx2 min x1 min fx1, x0 per x2 min x0 sama dengan min 0,9564 ditambah 0,4597 per 2 min 0 sama dengan min 0,2484. Maka polinom Newton derajat 1, 2, dan 3 dengan x0 sama dengan 0 sebagai titik pertama yaitu cos x px1 sama dengan 1,0 min 0,4597 dikali x min 0,0. Cos x pada P2x yaitu 1,0 min 0,4597 dikali x min 0,0 dikurangi 0,2484 dikali x min 0,0 dikali x min 1,0. Untuk pada derajat 3 atau cos x sama dengan P3x sama dengan 1,0 min 0,4597 dikalikan x min 0,0 min 0,2484 dikalikan x min 0,0 dikali x min 1,0 ditambah 0,1466 dikali x min 0,0 dikali x min 1,0 dikali x min 2,0. Cos x pada P4x sama dengan 1,0 dikurangi 0,4597 dikali x min 0,0 dikurangi 0,2484 dikali x 0,0 dikali x min 1,0 ditambah 0,1466 dikali x min 0,0 dikali x min 1,0 dikali x min 2,0 dikurangi 0,0147 dikalikan x min 0,0 dikalikan x min 1,0 dikalikan x min 2,0 dikalikan x min 3,0. Maka nilai sejati f2,5 adalah cos 2,5 yaitu min 0,8011.